Langit sore itu memerah, seakan menyimpan firasat buruk. Di alun-alun, rakyat berkumpul dengan wajah tegang. Di tengah lingkaran penjagaan, seorang pria berdiri tenang. Jubahnya sederhana, tubuhnya kurus, dan wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dialah Syekh Jangkung, atau yang dikenal dengan nama Saridin. Hari itu, vonis telah dijatuhkan, hukuman mati. Tuduhannya berat, menyebarkan ajaran yang dianggap sesat, melawan tatanan, dan mengganggu ketentraman penguasa. Bagi kebanyakan orang, keputusan ini berarti akhir segalanya. Namun, tidak bagi Saridin. Ia tidak memberontak, tidak membela diri, bahkan tidak menundukkan kepala. Matanya menatap lurus ke depan, seolah ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui siapapun di tempat itu. Algojo pun maju dengan pedang terhunus. Nafas orang-orang tertahan. Dalam satu ayunan cepat, pedang diarahkan ke tubuh Syekh Jangkung. Namun yang terjadi justru di luar nalar. Pedang itu terpental, seakan menghantam besi keras. Sang Algojo terkejut, tangannya bergetar, wajahnya mendadak pucat pasi. Kerumunan mulai bergemuruh. Eksekusi kedua dilakukan. Pedang lain digunakan, kali ini dengan tenaga yang lebih besar. Namun hasilnya tetap sama. Senjata itu kembali gagal melukai sedikit pun tubuh Saridin. Tidak ada darah, tidak ada luka. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam. Penguasa semakin murka, bakar dia, perintahnya lantang. Kayu disusun, dan api dinyalakan. Asap hitam membumbung tinggi. Lidah api menjilat-jilat udara. Saridin berdiri di tengah kobaran itu tanpa bergerak. Namun keajaiban kembali terjadi. Api tersebut seolah kehilangan sifatnya. Tidak membakar, tidak menyentuh. Bahkan sebagian orang melihat Saridin tetap berdiri dengan tenang. Seakan api hanyalah angin hangat yang berlalu. Ketakutan perlahan berubah menjadi keguncangan iman. Bisik-bisik terdengar di antara rakyat. Ini bukan manusia biasa. Dia dilindungi Allah. Namun pertanyaan terbesar justru muncul. Siapakah sebenarnya Syekh Jangkung? Bagaimana mungkin seorang pria desa yang selama ini dikenal nyentrik dan sering disalahpahami, memiliki kekuatan yang membuat hukuman mati tak berdaya? Apakah semua ini sihir atau karomah seorang wali Allah? Episode ini bukan sekadar tentang kegagalan sebuah eksekusi. Ini adalah pintu pembuka dari kisah panjang seorang hamba yang hidupnya dipenuhi ujian, fitnah, dan keajaiban. Jauh sebelum ia berdiri di hadapan Algojo, Saridin telah lama dibunuh oleh hinaan, cemoohan, dan tuduhan manusia. Dan apa yang akan kita ungkap selanjutnya jauh lebih dalam daripada sekadar keajaiban fisik. Kisah ini adalah tentang iman, tentang keikhlasan, dan tentang kuasa Allah yang bekerja dengan cara yang tak pernah bisa ditebak oleh logika manusia. Di episode-episode berikutnya, kita akan menelusuri asal-usul Syekh Jangkung, perjalanan hidupnya yang penuh kontroversi, serta mengapa justru vonis mati menjadi awal dari kemuliaannya. Karena dalam kisah ini, kita akan belajar satu hal penting. Hidup dan mati bukan di tangan penguasa, bukan di ujung pedang, melainkan sepenuhnya di tangan Allah. Jika Anda merasakan getaran iman dari kisah ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Semoga setiap kisah yang kita dengar menjadi penguat iman dan penambah keberkahan hidup. Dan jangan lupa tulis komentar amin, agar kita semua dilindungi Allah dari kezaliman dan diberi husnul khotimah. Jauh sebelum Syekh Jangkung dijatuhi hukuman mati, tanah Jawa sedang berada di masa yang gelisah. Ini adalah zaman peralihan, ketika kepercayaan lama masih mengakar kuat, sementara cahaya Islam mulai menyinari perlahan. Kerajaan berdiri dengan kekuasaan mutlak, adat dijunjung tinggi, dan suara penguasa seringkali lebih menentukan daripada kebenaran itu sendiri. Di desa-desa, masyarakat hidup sederhana. Mereka memegang tradisi turun-temurun, menghormati leluhur, dan takut melanggar tatanan yang sudah lama ada. Namun di balik ketenangan itu, banyak hati yang sebenarnya kosong. Ibadah dijalankan sebagai kebiasaan, bukan kesadaran. Ketaatan sering lahir dari rasa takut, bukan dari iman. Pada masa itulah, para ulama mulai bermunculan. Sebagian berdakwah dengan lembut, sebagian lainnya dekat dengan istana. Ilmu agama perlahan menyebar, tetapi tidak selalu diterima dengan mudah. Perbedaan cara berdakwah sering menimbulkan benturan,
bahkan permusuhan. Di tengah kondisi itulah, lahir seorang anak desa bernama Saridin. Ia tidak lahir dari keluarga bangsawan, bukan pula keturunan ulama besar. Masa kecilnya sederhana, bahkan sering dianggap aneh oleh orang sekitarnya. Ucapannya lugas, tingkahnya berbeda, dan cara berpikirnya tidak selalu sejalan dengan kebiasaan umum. Saridin tumbuh di lingkungan yang keras. Ia belajar tentang hidup bukan dari kitab tebal, melainkan dari lapar, perjalanan, dan pengamatan. Ia melihat ketimpangan, melihat orang kecil yang takut pada penguasa, dan melihat agama yang kadang dijadikan alat, bukan jalan keselamatan. Seiring bertambahnya usia, Saridin mulai gelisah. Ada pertanyaan besar dalam dirinya tentang Tuhan, tentang keadilan, dan tentang makna hidup. Ia tidak puas hanya mengikuti tradisi, tanpa memahami hakikat. Kegelisahan inilah yang kelak membawanya pada jalan pencarian yang panjang dan sunyi. Zaman itu tidak ramah bagi orang yang berbeda. Siapapun yang keluar dari pakem, mudah dicap menyimpang. Terlebih jika suaranya mulai didengar oleh rakyat kecil. Kekuasaan tidak menyukai kegelisahan yang berubah menjadi kesadaran. Namun justru dari tanah yang keras itulah, Allah menumbuhkan hamba-hamba pilihan. Bukan dari istana, bukan dari singgasana, melainkan dari jalan-jalan sunyi yang jarang dilirik manusia. Saridin adalah salah satunya. Belum ada yang menyangka, anak desa yang sering diremehkan ini, kelak akan mengguncang keyakinan banyak orang. Belum ada yang tahu bahwa langkah-langkah kecilnya akan membawanya pada ujian besar, fitnah besar, dan akhirnya karomah besar. Saridin tumbuh sebagai anak desa yang sering membuat orang-orang mengernyitkan dahi. Sejak kecil, ia tidak banyak bicara, tetapi sorot matanya selalu tajam, seolah menyimpan pertanyaan yang tidak pernah selesai. Ia lebih senang menyendiri, duduk lama menatap sawah, sungai, atau langit, dibandingkan bermain dengan anak-anak seusianya. Orang-orang dewasa sering menganggapnya aneh. Ada yang menertawakan, ada pula yang merasa tidak nyaman. Bagi mereka, Saridin terlalu berbeda. Ia kerap mengajukan pertanyaan tentang Tuhan, tentang hidup dan mati, hal-hal yang dianggap tidak pantas dipikirkan oleh anak seusianya. Namun pertanyaan itu muncul bukan karena keberanian, melainkan karena kegelisahan batin yang dalam. Seiring waktu, tanda-tanda keanehan Saridin semakin jelas. Ia sering menghilang berhari-hari, lalu kembali tanpa penjelasan. Tubuhnya tetap kuat meski jarang terlihat makan. Saat desa dilanda kesulitan, Saridin justru tampak tenang, seolah ia telah berdamai dengan apapun yang akan terjadi. Suatu ketika, para tetua desa mulai membicarakannya, bukan karena prestasi, melainkan karena kekhawatiran. Mereka takut Saridin akan membawa pengaruh yang tidak mereka pahami. Dalam masyarakat yang menjunjung keseragaman, perbedaan sering dianggap ancaman. Namun di balik kecurigaan itu, ada pula orang-orang yang diam-diam memperhatikan. Mereka melihat kejujuran dalam diri Saridin, melihat empati kepada fakir dan lemah, serta keteguhan yang tidak dibuat-buat. Saridin tidak mencari perhatian, tidak pula mengajak orang mengikuti jalan yang ia tempuh. Ia hanya berjalan sesuai suara hatinya. Pada suatu malam yang sunyi, Saridin merasakan dorongan batin yang kuat. Tidak ada suara, tidak ada perintah yang terdengar jelas, hanya keyakinan yang tiba-tiba tumbuh dan tidak bisa diabaikan. Hatinya gelisah, seolah dipanggil untuk meninggalkan tempat yang selama ini ia kenal. Sejak malam itu, Saridin mulai menjauh dari rumah dan desa. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan sunyi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Setiap langkah terasa asing, namun sekaligus melegakan. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, tidak pula tahu kemana akhirnya perjalanan ini akan membawanya. Langkah-langkah Saridin sering terasa salah di mata manusia. Cara berpikirnya tidak sejalan dengan kebiasaan umum. Namun justru dari ketidakselarasan itulah, jalan hidupnya mulai berubah. Ia terus berjalan, meninggalkan masa kecilnya, meninggalkan tatapan orang-orang yang tidak memahami, dan membiarkan takdir membawanya ke arah yang belum pernah ia kenal. Saridin berjalan tanpa tujuan yang jelas. Ia meninggalkan desa saat fajar belum sempurna, ketika kabut masih menggantung rendah di atas sawah dan jalan tanah. Tidak ada bekal berlebih, tidak ada pesan perpisahan. Ia hanya membawa keyakinan bahwa diam bukan lagi pilihan,
Hari-hari pertama terasa berat, tubuhnya lelah, kakinya perih, dan perutnya sering kosong. Namun justru di tengah kekurangan itu, Saridin mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Setiap langkah mengajarkannya menerima, setiap rasa lapar melatih kesabaran. Di perjalanan, Saridin bertemu banyak wajah. Ada yang ramah, ada yang acuh, ada pula yang memandang curiga. Ia belajar membaca manusia dari tatapan mata dan cara berbicara. Ia tidak memperkenalkan diri sebagai siapapun, tidak pula mengaku sedang mencari ilmu. Ia hanya mendengar, mengamati, dan menyimpan pelajaran dalam diam. Beberapa malam ia habiskan di surau kecil, beberapa lainnya di gubuk kosong, atau di bawah langit terbuka. Di tempat-tempat sunyi itulah, Saridin mulai memperbanyak ibadah. Doanya sederhana, hanya memohon agar hatinya dijaga, dan langkahnya tidak disesatkan oleh kesombongan. Pada suatu perjalanan, Saridin bertemu dengan seorang tua yang dikenal sebagai orang alim. Pertemuan itu singkat, namun membekas. Sang tua tidak banyak mengajar dengan kata-kata, melainkan dengan sikap. Dari sanalah Saridin belajar bahwa ilmu bukan hanya tentang hafalan, tetapi tentang adab dan ketundukan. Setelah pertemuan itu, Saridin mulai singgah di beberapa tempat untuk waktu yang lebih lama. Ia membantu pekerjaan warga, membersihkan halaman surau, atau sekadar menemani orang-orang yang membutuhkan teman bicara. Ia tidak meminta imbalan, tidak pula berharap pujian. Baginya, setiap perbuatan adalah latihan menghilangkan ego. Namun jalan pencarian ini tidak selalu diterima dengan baik. Di beberapa tempat, Saridin dicurigai. Cara bicaranya dianggap terlalu polos, pertanyaannya dianggap berbahaya. Ada yang menyuruhnya pergi, ada pula yang memperingatkan agar ia tidak terlalu jauh bertanya tentang agama. Saridin menerima semua itu tanpa perlawanan. Ia memilih pergi saat ditolak, dan diam saat dicurigai. Baginya, penolakan adalah bagian dari pelajaran. Setiap pintu yang tertutup mengajarkannya untuk tidak bergantung pada manusia. Perjalanan ini perlahan membentuk dirinya. Ia mulai memahami bahwa mencari ilmu bukan tentang mengumpulkan pengakuan, melainkan tentang membersihkan hati. Ia belajar menundukkan diri, belajar menahan keinginan untuk dipahami, dan belajar menerima bahwa jalan ini memang sunyi. Saridin terus melangkah, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kesunyian ke kesunyian berikutnya, tanpa ia sadari. Langkah-langkah kecil ini sedang membentuk pondasi yang kelak akan diuji oleh fitnah besar dan kekuasaan yang kejam. Perjalanan panjang Saridin perlahan mengubah caranya memandang manusia. Ia tidak lagi melihat orang dari pakaian, kedudukan, atau seberapa dalam ilmunya diucapkan. Ia melihat dari sikap, dari cara seseorang memperlakukan yang lemah, dan dari kejujuran hatinya. Dari pengamatan inilah, jalan dakwah Saridin mulai terbentuk. Meski ia sendiri tidak pernah menyebutnya sebagai dakwah. Saridin tidak berdiri di mimbar, tidak pula mengumpulkan orang untuk mendengar ceramah. Ia berbicara seperlunya, seringkali dengan kalimat sederhana yang membuat orang berpikir. Ia memilih diam lebih lama daripada berbicara. Dan ketika bicara, ucapannya sering terasa aneh di telinga orang-orang yang terbiasa dengan bahasa agama yang resmi. Cara Saridin bergaul juga berbeda. Ia duduk bersama rakyat kecil, makan apa adanya, dan mendengar keluhan tanpa menghakimi. Banyak orang merasa nyaman di dekatnya, meski tidak selalu memahami maksud ucapannya. Dari kedekatan itulah, perlahan orang mulai bertanya, bukan tentang hukum yang rumit, melainkan tentang hidup, tentang hati, dan tentang Tuhan. Dalam setiap jawabannya, Saridin selalu kembali pada satu hal, keesaan Allah. Ia tidak banyak menyebut istilah, tidak pula mengutip panjang lebar. Ia menanamkan tauhid lewat sikap, lewat kejujuran, dan lewat keberanian untuk tidak tunduk pada selain Allah tanpa disadari. Cara ini lebih mengena daripada ceramah yang keras. Namun, dakwah semacam ini juga menimbulkan kegelisahan. Sebagian orang mulai resah karena ajaran Saridin tidak mudah dikotakkan. Ia tidak sepenuhnya mengikuti cara lama, tetapi juga tidak menentangnya secara terang-terangan. Ketidakjelasan ini membuat banyak pihak merasa terancam. Nama Saridin mulai terdengar di berbagai tempat. Ada yang memujinya sebagai orang saleh, ada pula yang menuduhnya menyimpang. Beberapa tokoh agama mulai memperhatikannya dengan curiga. Bagi mereka,
pengaruh yang tumbuh tanpa struktur adalah sesuatu yang berbahaya. Saridin sendiri tidak menyadari besarnya pengaruh itu. Ia tetap berjalan dari satu tempat ke tempat lain, membantu sebisanya, dan berbicara seperlunya. Ia tidak mencatat siapa yang mengikutinya, tidak pula membangun kelompok. Namun benih telah tertanam, dan benih itu tumbuh di hati orang-orang yang merasa tersentuh. Semakin banyak orang yang berubah sikap setelah bertemu Saridin. Mereka mulai berani jujur, berani menolak ketidakadilan, dan berani mempertanyakan kebiasaan yang tidak sejalan dengan iman. Perubahan inilah yang kelak memancing reaksi keras dari mereka yang merasa kehilangan kendali. Di tengah semua itu, Saridin tetap memilih berjalan dalam sunyi. Ia tidak mencari pembela, tidak pula menghindari tuduhan. Ia hanya menjaga niatnya agar tetap lurus. Tanpa ia sadari, langkah-langkah kecilnya telah membawa dirinya semakin dekat pada pusaran konflik yang tidak bisa lagi dihindari. Nama Saridin mulai bergaung lebih luas. Meski ia sendiri tidak pernah berniat menyebarkannya. Dari mulut ke mulut, cerita tentang ucapannya yang sederhana, namun mengena perlahan, menyebar ke desa-desa lain. Orang-orang datang bukan untuk berguru secara resmi, melainkan untuk mendengar, melihat, dan merasakan ketenangan yang katanya muncul saat berada di dekatnya. Di tempat-tempat yang ia singgahi, perubahan mulai tampak. Beberapa orang yang sebelumnya pasrah, mulai berani bersikap jujur. Ada yang meninggalkan kebiasaan lama yang bertentangan dengan iman. Ada pula yang mulai mempertanyakan ketidakadilan yang selama ini dianggap wajar. Semua itu terjadi tanpa seruan keras, tanpa ajakan terbuka. Namun perubahan, sekecil apapun, selalu menarik perhatian. Para tokoh setempat mulai mendengar nama Saridin dengan perasaan campur aduk. Sebagian merasa tertarik, sebagian lainnya merasa terancam. Pengaruh yang tumbuh tanpa izin dan tanpa struktur dianggap sulit dikendalikan. Bisik-bisik pun muncul. Ada yang mengatakan Saridin membawa ajaran baru. Ada pula yang menuduhnya merusak tatanan. Cerita-cerita itu sering dibesar-besarkan, ditambah, bahkan dipelintir. Yang awalnya hanya kegelisahan, perlahan berubah menjadi kecurigaan. Saridin tetap melanjutkan perjalanannya. Ia tidak menanggapi pujian, tidak pula membantah tuduhan. Sikap diamnya justru membuat orang semakin penasaran. Bagi sebagian pihak, ketenangan semacam itu dianggap sebagai bentuk perlawanan terselubung. Di beberapa wilayah, Saridin mulai diawasi. Gerak-geriknya diperhatikan. Setiap ucapannya dicatat dan ditafsirkan dengan berbagai cara. Orang-orang yang sering bersamanya mulai dipanggil dan ditanya-tanya. Suasana yang semula tenang, perlahan berubah menjadi tegang. Meski demikian, pengaruh Saridin tidak surut. Justru dalam tekanan, kehadirannya semakin dirasakan. Orang-orang kecil melihatnya sebagai tempat bersandar, bukan karena ia menjanjikan keselamatan dunia, melainkan karena ia mengingatkan mereka pada Allah. Di sisi lain, para pemegang kuasa mulai merasa terusik. Mereka khawatir ketenangan Saridin akan menggoyahkan kepatuhan rakyat. Dalam pandangan mereka, kesadaran adalah awal dari pembangkangan, dan Saridin, sadar atau tidak, telah menyalakan api kecil di hati banyak orang. Konflik mulai terasa di udara. Jalan yang selama ini ditempuh Saridin dalam sunyi, kini tidak lagi tersembunyi. Setiap langkahnya berpotensi memicu benturan, namun ia tetap berjalan, seolah menerima apapun yang akan datang. Pengaruh telah meluas, pengikut, meski tidak pernah disebut demikian, semakin banyak. Dan di balik semua itu, kekuatan kekuasaan mulai bersiap untuk bertindak. Tanpa suara, tanpa peringatan, roda peristiwa perlahan bergerak menuju titik yang tidak bisa lagi dihindari. Tekanan terhadap Saridin tidak lagi datang dalam bentuk bisik-bisik. Apa yang sebelumnya hanya kecurigaan, perlahan berubah menjadi tuduhan terbuka. Nama Saridin mulai disebut dalam pertemuan-pertemuan tertutup. Dibicarakan sebagai sumber kegelisahan yang harus segera dihentikan. Beberapa tokoh agama dan pejabat setempat mulai menyatukan pandangan. Mereka sepakat bahwa pengaruh Saridin terlalu berbahaya jika dibiarkan. Bukan karena ia mengangkat senjata, melainkan karena ia menanamkan kesadaran. Dan bagi kekuasaan, kesadaran adalah ancaman paling halus sekaligus paling mematikan. Fitnah pun mulai disusun. Ucapan Saridin dipotong, ditafsirkan sepihak, lalu disebarkan kembali dengan makna yang berbeda. Kalimat yang sebenarnya mengajak merenung,
diubah menjadi tuduhan kesesatan. Sikap diamnya dianggap sebagai tanda pembangkangan. Orang-orang yang pernah dekat dengannya mulai dijauhkan. Sebagian ditekan agar bersaksi. Sebagian lainnya diancam agar menarik diri. Hubungan yang sebelumnya lahir dari ketulusan, kini diuji oleh rasa takut. Tidak semua orang sanggup bertahan. Saridin menyadari perubahan sikap di sekelilingnya. Tatapan yang dulu hangat, kini penuh jarak. Sambutan yang dulu ramah, kini berubah menjadi kehati-hatian. Namun ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia tetap menyapa, tetap membantu, seolah fitnah itu tidak pernah ada. Di balik ketenangannya, badai sedang disiapkan. Laporan-laporan dikirim ke pusat kekuasaan. Nama Saridin ditulis dengan tinta hitam, disertai tuduhan menghasut rakyat dan merusak tatanan agama. Semua itu disusun rapi, agar terlihat sah di mata hukum. Pada suatu hari, Saridin dipanggil untuk dimintai keterangan. Ia datang tanpa pengawal, tanpa pembela. Ia berdiri di hadapan orang-orang yang telah memutuskan pandangan mereka. Bahkan, sebelum mendengar penjelasan, setiap jawaban Saridin dicatat, namun tidak benar-benar didengarkan. Bagi mereka, keputusan bukan lagi soal benar atau salah. Ini tentang menjaga wibawa dan kekuasaan. Dan Saridin telah dianggap melewati batas. Meski batas itu tidak pernah ia sengaja langgar. Ketegangan semakin terasa. Orang-orang yang masih bersamanya hidup dalam kecemasan. Setiap hari menunggu kabar buruk. Sementara itu, Saridin tetap menjalani hidup seperti biasa. Seolah menerima apapun yang akan Allah tetapkan. Fitnah telah dilepaskan, benturan pertama dengan kekuasaan telah terjadi. Dan roda peristiwa kini bergerak semakin cepat, membawa Saridin menuju ujian yang jauh lebih berat daripada sekadar penolakan dan kecurigaan. Fitnah yang telah dilepaskan tidak berhenti pada tuduhan. Ia berkembang menjadi keputusan. Laporan-laporan yang disusun rapi, akhirnya berubah menjadi perintah penangkapan. Tanpa perlawanan, Saridin dijemput dari tempat ia singgah. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah. Ia mengikuti dengan langkah tenang. Seolah semua ini telah ia terima sejak awal. Kabar penangkapan itu menyebar cepat. Orang-orang yang pernah dekat dengannya memilih diam. Sebagian karena takut, sebagian karena bingung, dan sebagian lagi karena telah terpengaruh cerita-cerita yang beredar. Nama Saridin kini disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi sebagai pengingat, melainkan sebagai peringatan. Saridin dibawa ke hadapan penguasa. Ruang itu dipenuhi tatapan dingin dan wajah-wajah yang telah mengeras oleh kepentingan. Tuduhan dibacakan satu persatu. Tidak ada saksi yang benar-benar mengenalnya. Hanya potongan ucapan dan cerita yang telah berubah bentuk. Setiap kali Saridin diberi kesempatan berbicara, ia menjawab dengan singkat dan tenang. Ia tidak membela diri secara panjang. Tidak pula menyalahkan siapapun. Ketika ditanya tentang ajarannya, ia hanya berkata bahwa ia mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, tanpa takut kepada selainnya. Jawaban itu justru dianggap berbahaya. Sidang berlangsung tanpa kehangatan. Keputusan terasa telah diambil, bahkan sebelum pertemuan dimulai. Bagi penguasa, membiarkan Saridin bebas berarti membiarkan kegelisahan terus menyebar. Dan kegelisahan adalah sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Hari demi hari berlalu dalam penahanan. Saridin menjalani malam-malam sunyi di ruang sempit. Tidak ada kepastian, tidak ada pembela. Namun di tengah keterasingan itu, ia justru memperbanyak doa. Ia tidak memohon dibebaskan, melainkan memohon agar hatinya tetap lurus. Di luar, orang-orang menunggu dengan cemas. Sebagian berharap keajaiban, sebagian lainnya bersiap menerima kabar buruk. Fitnah telah mengubah segalanya. Yang dulu diyakini, kini diragukan. Yang dulu diikuti, kini dijauhi. Akhirnya, keputusan diumumkan. Saridin dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Tidak ada sorak, tidak ada tangisan, hanya keheningan yang menyelimuti ruang itu. Bagi sebagian orang, ini adalah akhir dari kegelisahan. Bagi Saridin, ini hanyalah satu fase dari perjalanan panjangnya. Malam sebelum eksekusi, Saridin duduk sendiri. Wajahnya tetap tenang, tidak ada ketakutan yang tampak. Ia menyerahkan hidup dan matinya sepenuhnya kepada Allah, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Di titik inilah, segala sesuatu seakan berakhir.
Semua jalan tertutup. Semua pembela menghilang. Yang tersisa hanyalah seorang hamba dan Tuhannya. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit tampak kelabu, seolah ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Saridin digiring menuju tempat eksekusi dengan penjagaan ketat. Wajah-wajah di sekelilingnya dipenuhi berbagai perasaan. Ada yang penasaran, ada yang takut, ada pula yang menyimpan harap dalam diam. Saridin berjalan dengan langkah tenang. Tangannya terikat, namun wajahnya tidak menunjukkan kegelisahan. Ia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Bibirnya bergerak pelan, melantunkan doa yang hanya didengar oleh hatinya sendiri. Algojo pertama maju. Pedang terhunus, tajam dan berkilat. Semua mata tertuju pada satu titik. Saat pedang diayunkan dengan penuh tenaga, terdengar suara benturan keras. Pedang itu terpental, seakan menghantam batu. Orang-orang terdiam. Algojo Tertegun tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Eksekusi diulang. Pedang lain digunakan, lebih besar dan lebih berat. Namun hasilnya tetap sama. Senjata itu tidak mampu melukai sedikit pun tubuh Saridin. Kulitnya tetap utuh. Darah tidak mengalir. Keheningan berubah menjadi kegelisahan yang nyata. Sebagian orang mulai berbisik. Sebagian lainnya mundur dengan wajah pucat. Penguasa yang menyaksikan dari kejauhan mulai menunjukkan kemarahan. Perintah berikutnya pun dikeluarkan. Saridin harus dibakar. Kayu disusun tinggi. Api dinyalakan hingga membesar. Panas menyengat terasa hingga ke barisan belakang. Saridin ditempatkan di tengah kobaran itu. Namun kembali, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Api menyala, tetapi tidak membakar. Asap mengepul, namun tubuh Saridin tetap utuh. Ia berdiri di tengah api dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Keguncangan menyebar cepat. Algojo mulai ragu. Beberapa orang berlutut tanpa sadar. Ada yang menundukkan kepala, ada pula yang menangis. Apa yang mereka saksikan bukan lagi soal kekuatan manusia. Saridin tidak mengucapkan apapun. Ia tidak mengklaim keajaiban, tidak pula menantang. Ia hanya berdiri, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Dalam diamnya, pertolongan itu berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Penguasa mulai kehilangan kendali. Perintah-perintah yang dikeluarkan tidak lagi diikuti dengan keyakinan. Hukuman yang seharusnya mengakhiri hidup Saridin justru membuka mata banyak orang. Sebagian orang mulai menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah sihir, bukan pula tipu daya. Ini adalah karomah, pertolongan Allah kepada hamba yang ikhlas dan lurus niatnya. Hukuman mati kehilangan kuasanya di hadapan kehendak ilahi. Situasi menjadi tidak terkendali. Kerumunan yang semula datang untuk menyaksikan kematian, kini pulang dengan keguncangan iman. Nama Saridin disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi sebagai terdakwa, melainkan sebagai tanda kebesaran Allah. Di tengah kekacauan batin itu, Saridin tetap tenang. Ia tidak memanfaatkan keadaan, tidak pula meminta pembebasan. Ia menunggu, membiarkan keputusan selanjutnya ditentukan oleh mereka yang kini harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak bisa mereka bantah. Apa yang terjadi di tempat eksekusi tidak bisa lagi disembunyikan. Kabar tentang gagalnya hukuman mati menyebar cepat, melampaui pagar kekuasaan dan dinding istana. Orang-orang yang menyaksikan langsung membawa cerita itu ke rumah, ke pasar, dan ke desa-desa sekitar. Setiap kisah yang diceritakan memperbesar keguncangan yang telah terjadi. Penguasa berada dalam posisi yang sulit. Perintah telah dikeluarkan, hukuman telah dilaksanakan, namun hasilnya justru mempermalukan wibawa. Setiap upaya untuk melanjutkan eksekusi hanya akan memperkuat keyakinan rakyat bahwa ada campur tangan ilahi yang tidak bisa dilawan. Saridin masih berada dalam penjagaan, namun sikap terhadapnya telah berubah. Tatapan yang dulu keras kini penuh keraguan. Para algojo enggan mendekat. Tidak ada lagi tangan yang berani mengangkat senjata. Dalam pertemuan tertutup, para pejabat dan tokoh agama berdebat. Sebagian masih bersikeras mempertahankan keputusan. Sementara sebagian lainnya mulai menyadari bahwa melawan kenyataan hanya akan membawa kekacauan yang lebih besar. Nama Allah mulai disebut dalam pembicaraan, bukan sebagai dalih, melainkan sebagai peringatan. Akhirnya keputusan baru diambil. Saridin tidak lagi dihukum mati.
Tuduhan terhadapnya perlahan ditarik, tanpa pengumuman besar, tanpa permintaan maaf terbuka. Keputusan itu disampaikan dengan bahasa yang hati-hati. Kekuasaan memilih mundur demi menjaga ketertiban. Saridin dibebaskan. Ia melangkah keluar tanpa sorak-sorai, tanpa tuntutan. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak pula menunjukkan kemenangan. Baginya, bebas atau terikat tidak pernah menjadi tujuan. Yang ia jaga hanyalah niat dan hubungannya dengan Allah. Di luar, orang-orang menyambut dengan perasaan campur aduk. Ada yang bersyukur, ada yang menyesal, ada pula yang masih diliputi rasa takut. Namun satu hal telah berubah. Tidak ada lagi yang berani meremehkan Saridin. Sebagian penguasa mulai menjaga jarak. Mereka tidak lagi mengganggunya, namun juga tidak berani mendekat. Saridin dibiarkan berjalan sebagaimana sebelumnya, tanpa disadari. Keputusan ini justru memperkuat pengaruhnya. Kemenangan Saridin bukan kemenangan yang dirayakan. Tidak ada pengumuman, tidak ada perayaan. Kemenangan itu hadir dalam bentuk keheningan dan kesadaran. Banyak orang mulai memahami bahwa kekuasaan manusia memiliki batas. Dan batas itu bernama kehendak Allah. Saridin melanjutkan langkahnya seperti biasa. Ia kembali berjalan, kembali menyapa rakyat kecil, kembali hidup dalam kesederhanaan. Namun sejak hari itu, setiap langkahnya membawa makna yang lebih dalam. Kekuasaan telah tunduk, bukan karena paksaan, melainkan karena kenyataan yang tidak bisa disangkal. Setelah peristiwa hukuman mati yang gagal, Saridin tidak berubah arah. Ia tidak menetap di satu tempat, tidak pula membangun kedudukan. Ia tetap berjalan seperti sebelumnya, menyusuri desa-desa, singgah seperlunya, dan pergi tanpa meninggalkan tanda yang mencolok. Namun justru dari kesederhanaan itulah, jejaknya semakin terasa. Orang-orang mulai menyebut namanya dengan penuh kehati-hatian. Bukan karena takut, melainkan karena hormat. Mereka tidak lagi melihat Saridin sebagai sosok kontroversial, melainkan sebagai pengingat. Setiap cerita tentangnya selalu kembali pada satu hal, keberanian untuk bertauhid dengan lurus, tanpa tunduk pada selain Allah. Di beberapa tempat yang pernah ia singgahi, perubahan tetap bertahan. Orang-orang menjadi lebih jujur dalam berdagang, lebih berani menolak kezaliman kecil yang dulu dianggap wajar. Ibadah tidak lagi sekadar rutinitas, tetapi mulai dijalani dengan kesadaran. Tidak ada perintah langsung dari Saridin, semua tumbuh dari teladan. Saridin tidak meninggalkan kitab tebal atau bangunan besar. Warisannya bukan dalam bentuk fisik, melainkan sikap. Ia mengajarkan bahwa ilmu tidak selalu harus ditampilkan, dan iman tidak selalu harus dipertontonkan. Yang terpenting adalah kejujuran hati di hadapan Allah. Banyak murid yang mengaku pernah belajar darinya, meski Saridin sendiri tidak pernah mengangkat siapapun sebagai murid resmi. Hubungan itu lahir dari pertemuan singkat, percakapan sederhana, atau bahkan dari diam yang panjang. Namun bagi mereka yang merasakannya, pengaruh itu menetap seumur hidup. Kekuasaan memilih untuk tidak lagi menyentuhnya. Nama Saridin dibiarkan hidup di tengah masyarakat, tanpa pengakuan resmi, tanpa penolakan terbuka. Diam-diam, kisahnya justru menyebar lebih luas. Dari lisan ke lisan, dari generasi ke generasi. Sebagian orang menyebutnya Syekh Jangkung, sebagian lainnya mengenalnya sebagai Saridin. Nama boleh berbeda, namun kisahnya tetap sama. Kisah tentang seorang hamba yang tidak mencari kemuliaan, tetapi justru diberi kemuliaan karena keikhlasannya. Jejak Saridin tidak tercatat dalam prasasti kekuasaan, tetapi tertanam dalam ingatan kolektif masyarakat. Ia hadir dalam cerita orang tua kepada anaknya, dalam petuah sederhana, dan dalam sikap hidup yang diwariskan. Tanpa ia sadari, kehidupannya telah menjadi cermin. Cermin bagi mereka yang mencari kebenaran, dan cermin bagi mereka yang pernah menggunakan agama sebagai alat kekuasaan. Warisan Syekh Jangkung bukanlah legenda kosong, melainkan pesan yang terus hidup, bahwa iman yang lurus akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati fitnah dan ancaman. Kisah Saridin, Syekh Jangkung, perlahan sampai pada titik heningnya. Tidak ada suara kemenangan, tidak ada akhir yang gemuruh. Yang tersisa hanyalah jejak seorang hamba yang menjalani hidupnya dengan lurus. Meski harus berjalan sendirian, meski harus berhadapan dengan fitnah,
dan meski harus berdiri di ambang kematian. Apa yang dialami Saridin bukan sekadar cerita karomah. Ia adalah cermin tentang bagaimana iman diuji ketika berhadapan dengan kekuasaan, ketika kebenaran tidak selalu diterima, dan kejujuran justru dianggap ancaman. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang memilih diam, menunduk, atau berkompromi. Namun Saridin memilih tetap berjalan. Ia tidak melawan dengan amarah. Ia tidak membalas fitnah dengan fitnah. Ia juga tidak menjadikan karomah sebagai alat untuk meninggikan diri. Semua yang terjadi padanya ia terima sebagai ketetapan Allah, baik ketika ia dihormati, maupun ketika ia dihukum mati. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup dan mati bukanlah milik manusia. Pedang bisa diangkat, api bisa dinyalakan, keputusan bisa ditetapkan, namun semua itu tidak akan berjalan tanpa izin Allah. Ketika Allah berkehendak menjaga seorang hamba, tidak ada kekuatan yang mampu melukainya. Syekh Jangkung mengajarkan bahwa iman sejati tidak selalu terlihat gagah di hadapan manusia. Ia sering hadir dalam kesunyian, dalam kesabaran, dan dalam keberanian untuk tetap lurus meski sendirian. Iman seperti inilah yang melahirkan pertolongan Allah, bukan karena diminta dengan lantang, tetapi karena dijaga dengan keikhlasan. Kisah ini juga mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menilai orang lain. Betapa sering manusia menghukum sebelum memahami. Betapa mudah fitnah diterima ketika dibungkus dengan dalih agama dan kekuasaan. Dan betapa sulitnya kebenaran bertahan ketika suara mayoritas telah menentukan arah. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Pertolongan mungkin tidak datang cepat, tidak pula datang sesuai harapan manusia. Tetapi ia selalu datang tepat pada waktunya. Seperti yang dialami Saridin. Pertolongan itu hadir ketika semua jalan seakan tertutup. Kini, kisah Syekh Jangkung hidup bukan untuk diagungkan, melainkan untuk direnungkan, agar kita berani menjaga iman di tengah tekanan. Agar kita tidak mudah menuduh, dan agar kita yakin bahwa keadilan Allah selalu lebih tinggi dari keputusan manusia. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa seberat apapun ujian, selama hati bersandar kepada Allah, tidak ada yang perlu ditakuti.